Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Senang sekali pada hari ini kita dapat bertemu dalam satu tayangan dalam channel YouTube Yesia Manasya yang dibagikan sebagai tayangan ibadah secara online yang dibagikan kepada jemaat Tuhan yang menyaksikan pada saat ini. Dan pada saat ini kita sudah memang melaksanakan ibadah secara offline, yaitu onsite di dalam gedung gereja, tetapi juga kita melaksanakan secara online juga. Kita bagikan kepada jemaat yang tidak dapat mengikuti ibadah secara offline dalam gedung gereja. Oleh karena itu, mari jemaat Tuhan, siapkan hati dan mari bersama-sama siapkan pikiran kita juga untuk kita arahkan, tujukan kepada Tuhan di mana kita ibadah pada hari ini secara online. Dan biarlah kiranya ibadah secara online ini tetap memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, menguatkan dan menghiburkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita akan memulaikan terlebih dahulu ibadah online ini yang direkam pada hari Minggu, sehingga dibagi kepada Bapak Ibu saat ini. Kita berdoa terlebih dahulu untuk membuka ibadah kita secara online pada hari ini. Mari tundukkan kepala dan kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Pada hari ini kembali kami akan mengikuti ibadah yang kami laksanakan secara online pada hari ini. Berkati ibadah kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami mau mengundang kuasa Roh Kudus menjamah melawat kami, sehingga kami boleh mendapatkan damai sejahtera sukacita Tuhan, mendapatkan kekuatan penghiburan yang daripada Tuhan melalui ibadah secara online pada hari ini. Oleh karena itu Tuhan, hamba berdoa berkati setiap umat Tuhan yang menyaksikan, yang mengikuti ibadah secara online pada hari ini. Tuhan urapi, Tuhan berikan hikmat yang daripada Tuhan juga, sehingga tidak ada memuji menyembah Tuhan, boleh menikmati hadirat Tuhan dan memberkati Tuhan dengan hidup yang ada, dengan hati yang ditujukan kepada Tuhan, tapi juga dapat menikmati berkat firman Tuhan, dan biar firman itu menguatkan umat Tuhan juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kami menyerahkan semua ini, dan kami akan memulaikan ibadah kami pada hari ini. Roh Kudus pimpin, Roh Kudus tolong dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan. Berkati semua yang terlibat dalam pelayanan, Tuhan pakai semakin hari semakin era untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa, dan kami siap melaksanakan ibadah kami secara online pada hari ini. Haleluya, amin. Semua karena kasih Tuhan. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini mari kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan hidup kita untuk datang pertemuan yang sungguh-sungguh dan memberikan terbaik buat Tuhan, karena Dia baik dalam hidup kita. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini, di mana Tuhan memelihara kami, di mana Tuhan memberikan kami hidup, memberikan kami napas kehidupan. Kami mengucap syukur atas apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup. Pada pagi hari ini kami mengenai pada Tuhan, kami mengundang Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujian nama Tuhan pada pagi hari. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Aku milikmu, berserahnya kepada pada pagi hari. Seluruh hidup kami kau genggam dalam tangan.
kami, Tuhan memelihara kami. Tuhan sungguh luar biasa Tuhan. Tidak ada kata lain yang bisa kami ungkapkan Tuhan. Hanya bisa kami mengatakan terima kasih Tuhan buat apa yang Kau lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Baik Tuhan, Bapak Ibu Saudara kita katakan Tuhan doa lagi Bapa dan Raja. Tuhan setiap napas kami Tuhan Yesus Tuhan. Tuhan tentunya kami mengucap syukur atas apa yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kami. Kami Tuhan di atas Mesbah-Mu pada pagi hari ini. Setiap langkahku bukan mengikut, tapi sungguh-sungguh katakan Tuhan Bapa dan Rajaku, tanah dunia amanku.
Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu yang sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Intinya kami katakan terima kasih kepada Tuhan. Karena Engkau sungguh luar biasa dalam hidup kami, Bapa. Kami tidak mengabadi dunia ini. Kami tidak takut, kami tidak gentar. Karena ada Yesus kami yang luar biasa dalam hidup kami. Karena kami bersama kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus. Mari kita katakan dengan saya, Engkau akan terbantu. Dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih buat hari ini Tuhan ada, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan ada di tempat ini, Tuhan ada di ruangan tempat ini, terlebih di ruangan hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba yang menyampaikan kebenaran firman pada pagi hari. Urapi dengan kekudusan yang daripada Tuhan, sehingga apapun yang disampaikan perkataan pada pagi hari ini semua berasal dari inisiatif Tuhan. Dan jemaat Tuhan yang mendengar, yang mencernakan pada pagi hari ini, kiranya Tuhan mengurapi setiap kami, urapi telinga kami, urapi pikiran kami Tuhan, sehingga apa yang didengar pada pagi hari ini tidak lalu dengan begitu saja, namun ada terus dalam hidup kami, dan kami mau memperlakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berpuji
pujian nama Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami siap untuk menerima kebenaran pada pagi hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Dan kita laksanakan hari ini karena mengingat juga mulai minggu depan tanggal 2 April sudah kita memperingati yang namanya apa? Jumat Agung. Kemudian hari Minggu ini kita memperingati yang namanya Paskah. Jadi pas kita mengadakan ibadah kembali tanggal 28 Maret ini. Nah, setelah sekian lama kita tidak beribadah bersama-sama, kita hanya pakai online aja, ya kan, di YouTube PGSI Manase. Kemudian kita ibadah bulan kalau nggak salah November ya, November awal sampai Desember setelah Natal selesai. Kemudian kita vakum lagi karena kita lihat situasi kondisi keadaan di pasar yang terjadi peningkatan setelah akhir tahun itu kan. Nah, kemudian sekarang kita lihat udah landai. Kemudian ada kata-kata daripada gubernur kita ini, Pak Koster, mengatakan udah zona hijau. Dari pasar zona hijau, Sanur zona hijau, Nusa Dua zona hijau, termasuk kalau nggak salah itu Gianyar. Nah, tetapi nggak tahu juga apa maksudnya kata-katanya zona hijau itu. Nggak tahu, padahal terlihat masih ada orang yang terinfeksi dengan virus COVID-19 ini ya, corona ini ya. Tapi ya, kita bersyukur memang bukan satu peningkatan yang signifikan ya seperti itu, tapi lambat lah peningkatannya. Kemudian bulan Maret ini diadakan namanya vaksin massal. Nah, vaksin massal ini untuk secara khusus ASN ya, PNS, TNI Polri, pegawai negeri, kemudian pelaku pariwisata, ya, kantongan di pariwisata Pak. Kemudian apalagi pedagang-pedagang pasar yang bisa membuktikan dirinya bahwa dia seorang pedagang. Kalau yang pedagang ikan gampang kan membuktikan diri dia seorang pedagang. Gampang, kenapa aja bau amis nih Pak. Jadi itu. Kemudian pemuka-pemuka agama ya termasuk saya, termasuk klien-klien Tuhan, dalam klien-klien Tuhan juga. Nah, kemudian saya dari istri kan saya dapat dari grup pendeta-pendeta seluruh Bali itu Kempung namanya. Jadi dari Kempung ini diminta untuk masukkan data. Kemudian saya masukkan data, nama, nomor KTP, semua. Tapi nggak ada realisasinya sampai sekarang. Dari sini saya berpikir daripada nunggu lama-lama itu kapan maksudnya. Kemudian ya udah, saya lihat di grup, kemudian ada grup yang mencoba masuk sini, masuk ke sana. Ada yang berhasil, ada yang enggak. Kemudian saya lihat salah satu orang, saya kenal juga ini Bapak Pendeta ini. Akhirnya saya tanya sama beliau. Oh langsung aja. Akhirnya oke, saya langsung. Saya datang ke Setiau Sada dengan istri saya berdua pagi. Datang pagi. Kemudian itu pun jam 10-an mungkin setengah 11-an. Ternyata udah habis daftarnya. Karena Setiau Sada yang di Denpasar tuh di kesehatan itu tidak salah hanya 100 orang aja menerima vaksin pada setiap harinya dan mulai jam 8 sampai jam 1. Terus saya tanya di mana lagi ada Bu? Suster di mana lagi ada untuk tempat vaksin? Di Setiau Sada Subuh juga ada. Syaratnya bawa KTP. Terus kalau saya KTP-nya KTP baru bukan dari pasar bisa nggak? Loh Bapak pelayanannya di mana? Saya pelayanannya di Denpasar, gereja saja di pasar. Kok bisa? Surat rekomendasi dari gereja atau dari pimpinan gerejanya baru bisa. Jadi dengan istri saya kemudian ke umum, dari informasi dapat pulang istirahat. Kemudian jam 12 saya datang lagi ke umum. Waktu datang ke umum sudah salah itu datang. Waktu datang kita lihat aja jam 12:15 atau 16 kalau itu udah banyak lumayan ramai orang menunggu, banyak lansia ya, banyak orang tua. Jadi udah rebutan saudara, ternyata rebutan untuk ngambil nomor itu. Nah saya biar gak hilang akal, biasanya gak hilang akal, gak misalkan gimana caranya biar saya dapat nih. Akhirnya sebelum nomor itu bagi saya nunggu, saya tanya sama suster itu bagian kasir, saya nanya, suster, ini kalau kita daftar vaksin COVID di mana? Oh di sana Pak ada meja. Ya udah saya dudukkan meja saudara. Meja ini pas di pintu keluar kaca saya nunggu. Tapi saya nggak tenang di kelas ini nunggu kalau dia datang ke sini. Karena apa kan ramai kalau saya padat kan nggak dapat saya nanti di mana nih.
Jadi bolak-balik, ya kan, keluar masuk istri saya tunggu di parkiran, keluar masuk. Akhirnya keluarlah perawat ini dengan APD lengkap, bawa satu bungkusan kotak kayak Tupperware itu. Nah dalam Tupperware itu ternyata sudah ada kertasnya, ini kasih nomor antrian. Saya paling depan waktu pas minta, nggak dapat saudara. Lansia dulu, masa saya mau berubah diri saya jadi lansia? Gimana caranya? Ya kan? Nggak bisa, akhirnya harus 18 sampai 16 orang pertama itu harus lansia. Ya udah, dikasih saya ambilin ada nenek-nenek apa saya kasih. Saya ambilin rebutan, kemudian baru yang bukan lansia. Rebutan itu pun saya dapat nomor 2324. Tapi puji Tuhan apa dan istri saya divaksin kan. Nah waktu pas dapat itu, saya tanya istri saya, kenapa? Sini kamu. Oh oke. Sekali saya datang, ngapain istri saya datang pakai mobil? Woi, ngapain? Kamu yang datang bukan dengan mobil. Langsung saya datang, ngapain kamu bawa mobil sih? Saya suruh kamu datang sini bukan dengan mobil. Loh saya nggak tahu, kata ketawa di istri saya. Akhirnya saya pakai mobil lagi, udah kita vaksin. Saya vaksin, ya udah nggak ada reaksi apa-apa sih, cuma reaksinya saya agak sedikit ngantuk ya. Ya, kemudian agak bertambah sedikit lapar, banyak juga boleh. Bertambah lapar, saya lapar tuh saya malam juga, saya makan juga lapar. Ya ternyata waktu saya baca juga itu ternyata reaksinya. Istri saya malam itu hidungnya kayak agak tersumbat dikit ya saya. Kemudian agak kayak demam gitu. Terus besoknya udah segar. Ternyata dia mungkin bereaksi dalam tubuh kita, membentuk untuk imun tubuh itu kepada tubuh itu. Nah saya anjurkan makanya untuk pengurus-pengurus gereja segera divaksin. Termasuk yang jangan takut, jangan nunggu selesai dulu, karena takut banyak orang di YouTube dia kena sampai stroke segala macam. Jangan takut, nanti takutnya terakhir itu jadi masalah. Pas terakhir vaksin, mendatangnya itu yang masalah. Lebih baik tengah-tengah. Jangan jadi pertama, jangan jadi terakhir, jadi tengah aja. Vaksin gitu loh. Saya minta pengurus-pengurus. Nanti saya kasih rekomendasi dari gereja biar bisa divaksin. Nah jemaat Tuhan juga, nah kita yang jemaat Tuhan yang bukan ber-KTP Denpasar atau ber-KTP Bali, tinggal tunggu waktunya yang khususnya dari luar kota itu, dari luar Bali, waktunya ada vaksin massal yang untuk bukan KTP Denpasar atau Bali. Tinggal tunggu, nanti pasti ada informasinya. Yang jelas saudara dapat. Nah, Bali, jemaat Tuhan saya mendorong untuk sama-sama kita vaksin, ya, untuk mencegah penyebaran ini di jauh lagi. Agar apa? Untuk menolong kita juga biar kita rumah sakit bisa beribadah, memuji firman Tuhan. Amin. Tapi dalam ibadah ini tetap protokol kesehatan dijalankan, ya. Kalau saya ngomong nggak pakai masker, nggak apa-apa. Saya ngomong semua pakai masker, ya. Oke, itu aja. Sekali lagi saya mengucapkan selamat datang buat yang baru datang dan baru pertama kali datang bergabung di Indonesia Manas. Yang pertama buat Pani dulu nih. Beri tepuk tangan dulu. Selamat datang di Bayangin itu dari mana? Jember. Jember bawa motor sendiri. Bayangkan tuh, apa namanya nggak takut tuh dia tanya bawa motor sendiri. Kaget tuh datang tuh ya. Kaget. Makanya mobil nggak beda. Bawa motor sendiri loh. Dari Jember ke sini. Saya sendiri aja belum tentu bisa loh dari Jember atau dari sini ke Jember. Bayangin. Hebat tuh. Jadi bisa melayani berapa minggu itu melayaninya? 3 minggu ya? 4 minggu sampai ini? 3, 4. Berikan tepuk tangan untuk bagi saudara. Nah, kedua, kita ucapkan juga selamat datang buat Randa dan Elia. Silakan berdiri dulu. Randa dan Elia ini, Elia khususnya Elia makanya cewek ya. Makanya waktu dikasih tahu oleh teman saya dalam kampus dari Lombok, Pak Iki ada yang mencari YCA ini, saya mereferensi Pak Iki, namanya Elia. Cewek kok cowok dulu kan? Ternyata cewek Elia, cewek ternyata selama ini kan kepikiran kita Elia kan masih cowok kan? Ternyata ada juga Elia yang cewek. Sebenarnya Elia itu pakai Y, itu baru cewek ya. E-L-Y-A. Sebenarnya itu tepat sebenarnya tadi gak apa-apa sama aja, penting kan orangnya. Ya. Nah, Elia dan Randa ini diberitakan oleh teman saya, Pendeta Markus, direferensikan untuk divisi Manase. Ya, tergantung kalau memang punya kerinduan membantu dan pelayanan sebagainya, ya kami sangat terbuka buat kehadiran Elia dan Randa. Kalau Randa sebelumnya dari gereja mana?
GKT, Gereja Kristus Tuhan. Yang di penuntutan sini ada kakak ya. Ya kan? Ya? Ya yang pas di perempatan itu kan? Ya kan? Lampu merah dan itu jalan dekat gitu, jadi ya agak jauh itu garisnya berapa ya? Ya jadi kalau Elia memang dari GSJA ya, di Lombok enggak? GSJA ya, Pak Markus sana ya. Kalau di sini papa mamanya di mana? Di Sesetan. Di RI ya? MI, Gereja Kristen Maranatha Indonesia. Mulia Indonesia. Yang di Sesetan juga bukan? Di Sesetan ya? Gereja Kristen Mulia Indonesia. Oke, terus ini carinya GSDA. Nah, rencananya katanya mau menikah katanya. Betul? Ya, nanti kita bicara ya. Yang penting selamat datang Bu Randa dan Elia ya, berkati. Beri tepuk tangan lagi saudara. Baik, biar terlalu panjang nih karena kita dalam masa-masa pandemi, jadi kita harus ada batasi waktu kita ya. Tapi yang paling penting kita tetap di dalam hadirat dan sukacita Tuhan pada hari ini. Karena hari ini kita kembali ibadahnya berbeda dibandingkan minggu-minggu sebelumnya. Minggu sebelumnya secara online, sekarang offline, kita konsep dalam hidup gereja. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Namun terlebih dahulu kita akan berdoa ke firman Tuhan pada hari ini. Mari tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab hanya Yesus Tuhan, Tuhan yang layak ditinggikan, diagungkan, Tuhan yang layak disembah, Tuhan yang menjadi jaminan keselamatan hidup yang kekal bagi kami. Pada hari ini kami datang Tuhan, merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mau memberikan hati kami untuk siap dibentuk melalui kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu lah yang akan memimpin kami, membawa kami senantiasa di dalam jalan-jalan kebenaran. Oleh karena itu, urapi setiap kami, berikan kami hikmat, pengertian, pemahaman yang benar akan firman-Mu, sehingga firman yang kami terima ini boleh betul-betul bertumbuh, berakar, dan kami boleh menghasilkan buah-buah kehidupan, yaitu buah-buah yang mempermuliakan nama-Mu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Urapi setiap umat Tuhan, urapi apa yang menyampaikan dalam segala keterbatasan kami, dan Roh Kudus memimpin kami, Roh Kudus memimpin kami. Segala intimidasi iblis yang ingin mengganggu, yang ingin mencuri setiap benih-benih firman Tuhan yang ditaburkan, saat ini kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Tapi sekali lagi kami mohon Roh Kudus menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur berdoa dan kami siap belajar firman Tuhan. Sama-sama siap katakan. Amin. Baik. Mari bersama-sama kita langsung buka di dalam kitab Ayub. Kitab Ayub pasal yang ke-7 ayat 17 sampai ayat yang ke-21. Ayub pasal yang ke-7 ayat 17 sampai ayat yang ke-21. Sudah dapat semua? Oke, saya akan bacakan ya Bapak Ibu semua ya. Baik-baik semua. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan, dan kau datangi setiap pagi dan kau puji setiap saat? Bilakah engkau mengalihkan pandanganmu daripadaku dan membiarkan aku sehingga aku sempat menelan ludahku? Kalau aku berbuat dosa, apakah yang telah kulakukan terhadap engkau, ya penjaga manusia? Mengapa engkau menjadikan aku sasaranmu, sehingga aku menjadi beban bagi diriku? Dan mengapa engkau tidak mengampuni pelanggaranku dan tidak menghapuskan kesalahanku? Karena sekarang aku terbaring dalam debu, lalu engkau akan mencari aku, tetapi aku tidak akan ada lagi. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di dalam perikop ini berbicara tentang penderitaan, keluhan seorang manusia yang bernama Ayub. Bapak Ibu tahu cerita Ayub ini, kita tahu bahwa Ayub pada awal mulanya dia adalah seorang yang saleh, seorang yang takut akan Allah. Dia adalah orang yang jujur
yang tidak mau mencemarkan dirinya dengan berbagai macam dosa. Bahkan dikatakan di dalam ayat-ayatnya, dia pun mengatakan, lihatlah, adakah mataku melihat anak darah orang lain atau mengingininya yang membuat sesuatu yang berdosa bagi dirinya? Tidak. Buktinya kita melihat juga setiap hari dia memberikan korban menghapus dosa, korban ucapan syukur kepada Tuhan. Ini menunjukkan tanda kesalehan Ayub, tanda bahwa dia adalah orang yang benar-benar, orang yang betul-betul takut akan Tuhan. Hidupnya sungguh-sungguh adalah orang yang takut akan Tuhan. Namun meskipun dia adalah orang yang takut akan Tuhan, ternyata perjalanan hidup Ayub ini tidaklah mudah. Perjalanan hidup Ayub ini tidak mulus, tidak seperti yang mungkin kita bayangkan, kita pikirkan, bahkan mungkin kita harapkan. Ternyata seorang yang saleh, seorang yang takut akan Allah, dia pun mengalami yang namanya proses di dalam hidupnya, betul kan? Dia mengalami yang namanya ujian di dalam hidupnya. Dia mengalami yang namanya apa? Pembersihan di dalam dirinya, yang Tuhan izinkan melalui siapa? Si jahat, betul? Melalui si iblis. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu, melalui pembacaan firman Tuhan dalam kitab Ayub pasal yang ke-7 ini, maka judul firman Tuhan pada hari ini saya beri judul tujuan dari ujian. Sama-sama dengan saya katakan 3, 2, 1. Tujuan dari ujian. Pertanyaan saya, apa sih yang menjadi tujuan Allah? Apa yang menjadi tujuan Tuhan sehingga mengizinkan Ayub mengalami yang namanya ujian di dalam hidupnya? Apa tujuan Tuhan? Ada yang bisa jawab gak? Ayo, kita ngobrol santai seperti biasa. Jadi biar kita gak takut, biar gak ngantuk juga. Apa tujuannya? Apa yang menjadi tujuan Tuhan mengizinkan Ayub mengalami ujian? Pak Melvis, apa tujuan Tuhan? Sehingga mengizinkan Ayub mengalami ujian dalam hidupnya, proses dalam hidupnya. Ada lagi? Kira-kira, misalnya, Bu Dias memuji keadaan iman daripada seorang manusia yang bernama Ayub. Ada lagi? Apa lagi? Bu Eti, apa tujuan Tuhan mengizinkan Ayub mengalami namanya ujian atau proses dalam hidupnya? Sama Tuhan. Oke, memang kita tahu bahwa tujuan Tuhan mengizinkan Ayub mengalami yang namanya ujian untuk melihat mungkin kekuatan dari iman percaya Ayub kepada Tuhan, melihat kesetiaan Ayub kepada Tuhan. Apakah ketika dia mengalami proses dia masih mau tetap mempercayai Tuhan atau tidak? Betul kan? Memang betul. Nah, tidak hanya Ayub ternyata yang mengalami ujian di dalam kehidupan, yang mengalami proses. Ternyata setiap orang percaya, setiap umat Tuhan, setiap anak Tuhan pun Tuhan izinkan terkadang kita mengalami yang namanya ujian di dalam hidup kita. Kita mengalami berbagai macam proses yang menyakitkan di dalam hidup kita. Betul nggak? Pasti setiap saudara pernah mengalami yang namanya ujian atau mengalami proses yang Tuhan izinkan datang dan terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Betul? Begitu juga saya, istri kami juga diizinkan mengalami. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuan Tuhan mengizinkan kita mengalami ujian, mengalami proses di dalam kehidupan kita adalah untuk melihat apakah kita mengasihi Tuhan kita dengan segenap hati kita, yaitu kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Apakah kita mengasihi Tuhan hanya karena berkat-berkatnya saja? Kalau orang dalam keadaan senang, orang dalam keadaan nyaman, orang dalam keadaan zona yang aman, mudah dia mengatakan, aku mengasihi Tuhan. Betul nggak? Mudah nggak?
mencintaimu Tuhan lebih daripada apapun. Aku mengasihimu lebih dari segalanya. Aku mengasihimu lebih daripada dunia ini. Karena dalam keadaan yang nyaman. Coba saudara, bayangkan seandainya posisi saudara, posisi saya, kita diperhadapkan seperti halnya apa yang dialami oleh Ayub. Apakah kita mampu, kita sanggup mengatakan Tuhan baik, Tuhan sangat baik dan terlalu baik? Bisa kita katakan? Apakah kita mau tetap setia kepada Tuhan atau tidak? Memang gak mudah. Memang gak mudah. Jadi tujuan dari pujian itu adalah untuk melihat apakah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, atau kita mengasihi Tuhan hanya karena berkat-berkatnya Tuhan saja. Itu tujuan dari pujian. Nah, inilah yang saya katakan, mengapa ini seringkali menjadi alasan, mengapa seringkali kita mengalami yang namanya pujian. Ayub mengatakan, apakah gerakan manusia sehingga dia kau anggap agung, dan kau perhatikan, dan kau datangi setiap pagi, dan kau uji setiap saat. Jadi tujuan Allah, tujuan Tuhan juga menguji kita adalah untuk yang pertama, melihat apakah kita mampu, yaitu mampu ketika kita dipercayakan oleh Allah berkat-berkatnya, untuk kita mengelola berkat yang Tuhan percayakan itu dengan penuh tanggung jawab. Itu. Apakah kita mampu mengelola berkat yang telah kita minta dari Tuhan? Karena apa? Karena semakin besar berkat yang kita ingin terima dari Tuhan, maka dikatakan semakin besar pula tanggung jawab kita terhadap berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Pertanyaannya, berkat seperti apa sih yang seringkali Tuhan percayakan kepada kita? Berkat apa? Apa? Gak apa-apa emang? Napas hidup? Enggak, yang dipercayakan kepada kita yang seringkali ada pada kita. Napas mah udah jelas, bukan? Oke. Apa yang biasa? Berbicara tentang apa? Uang, materi, tentang harta. Harta, uang, atau materi itu berkat bukan dari Tuhan. Nah, seringkali yang kita berdoa minta dari Tuhan itu apa? Tentunya berkat materi, betul nggak? Tuhan berkati usahaku, Tuhan berkati pekerjaanku, Tuhan berkati bisnismu agar menjadi maju dan berhasil. Firman-Mu mengatakan bahwa Tuhan akan menjadikanmu kepala bukan ekor. Tuhan akan membuatmu naik bukan turun. Itu seringkali doa kita. Betul nggak? Diberkatilah engkau di ladang, ya kan? Diberkatilah engkau di kebun, pertanianmu, peternakanmu, semua diberkati. Doa kita seringkali adalah agar Tuhan memberkati. Kita meminta Tuhan untuk memenuhi kita dengan berkat-berkatnya. Semakin banyak berkat yang kita minta pada Tuhan, semakin besar juga tanggung jawab kita kepada Tuhan atas berkat-berkat yang dipercayakan kepada kita. Betul kan? Harta kekayaan, uang dipercayakan oleh Tuhan, semakin besar tanggung jawab kita, yaitu untuk mengelola apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Bisa nggak kita mengelola, bertanggung jawab terhadap berkat yang sudah dipercayakan oleh Allah bagi kita? Itu jadi masalahnya. Banyaknya orang Kristen, saya mengatakan, tidak bertanggung jawab terhadap berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Jujur saya mengatakan, banyaknya orang Kristen. Saya tidak mau ngomong yang enak-enak, saudara. Karena firman Tuhan kadang-kadang untuk memperbaiki. Betul? Firman Tuhan untuk memperbaiki kita. Makanya saya memperbaiki jemaat Manasih, memperbaiki diri saya sendiri di dalam hal mengelola berkat yang Tuhan percayakan. Ujiannya apa atas berkat itu? Godaannya apa? Ada nggak? Ada banyak. Terima gaji 1 juta, kasih perpuluhan 10%, 100.000. Bisa lah, masih 100.000, bisa betul? Gampang kan? Gampang, masukkan aja sini. Ini dalam ini kosong nih setahun ini. Tadi udah waktu baru buka meningkat, sekarang kok jadi lama sekali peningkatannya.
Karena COVID, gara-gara COVID ini memang lancar menghentikan semuanya. Lalu ya. Bisa nggak kasih saudara masukan? Gampang nggak? Mudah nggak? Mudah, betul. Nah, waktu saudara diberkati oleh Tuhan, 10 juta. Potong persepuluhan 10%, 1 juta. Mudah saudara melakukannya. Antara mudah dan tidak. Bahkan tidak mudah saudara. Betul nggak? Diujinya apa? Lumayan nih 1 juta nih. Yang punya hobi burung, lumayan dapat berapa ekor hobi burungnya? Betul nggak? Yang hobi ikan, lumayan nih dapat cari lohan yang nolong. Betul nggak saudara? Ujian. Apalagi? Bisa beli apa? Kalau ibu bisa beli apa? Lumayan beli lipstick yang terbaru. Betul nggak? Beli bulu mata yang baru. Nah, ibu-ibu ternyata bukan hanya tas yang banyak palsu. Ibu-ibu pun banyak yang palsu. Yang palsu apa? Bulu matanya palsu, bibirnya palsu. Kenapa bibir palsu? Karena kan bibirnya kecil misalnya, biar kelihatan bisa saya bibir. Betul nggak? Mukanya ini pipinya palsu. Saudara lihat tuh di dalam aplikasi handphone. Bayangkan nggak? Saudara kalau lihat, wih cantik sekali ya. Wih ganteng benar. Sekali pas ketemu orangnya, oh kayak aku nggak tembok sama orangnya. Kok berbeda? Nggak asli, palsu. Betul nggak? Nah maksudnya ujian itu loh terhadap berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau kita tidak lolos dari ujian itu, bagaimana firman Tuhan katakan dia akan mempercayakan perkara-perkara yang besar di dalam hidup kita. Bagaimana dia mempercayakan itu lebih banyak lagi berkatnya di dalam hidup kita. Tapi ingat, saya mengatakan satu hal pada Bapak Ibu sekalian. Kita mengikut Tuhan bukan karena berkat. Ingat, kita mengikut Tuhan bukan karena berkat. Tapi kalau saudara menjadi percaya dan mengikut Yesus karena berkat, itu salah besar. Orang yang tidak percaya kepada Yesus, mereka akan lebih berkati daripada kita yang percaya kepada Yesus. Betul kan? Orang yang tidak percaya kepada Yesus, mereka bahkan menjadi konglomerat dibandingkan tidak percaya kepada Yesus. Karena Yesus tidak menjanjikan yang namanya kekayaan. Ikut Yesus berarti pikul saya. Murid-murid Yesus saudara, kaya-kaya nggak hidupnya? Senang nggak? Udah tetap. Betul nggak? Ikut Yesus nggak enak saudara. Memang nggak enak di dunia di muka bumi ini. Tapi nanti saudara akan menikmati kemuliaan bersama dengan Tuhan di sana kalau di surga. Itu jadi Tuhan. Karena itu selamanya. Di dunia ini sementara kita nikmati. Kalau Tuhan percayakan, makanya kembali lagi. Jadilah pengelola yang baik dan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Bilang ke yang saudara, jadi pengelola yang baik dan bertanggung jawab. Bilang. Ini yang paling terpenting saudara. Baca saudara dalam firman Tuhan mengatakan dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 10 sampai 11 firman Tuhan katakan apa? Coba baca di sini. Kita bacakan 10 sampai 11. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara. Jadi jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Mamon. Mamon itu berbicara tentang uang. Kita tahu dalam perjanjian baru Tuhan Yesus itu banyak berbicara tentang apa saudara? Ulang kali saya ingatkan kepada Imam Nasir. Berbicara tentang apa? Uang. Ngomong tentang apa? Uang, lagi-lagi uang, lagi-lagi uang, lagi-lagi uang. Berbicara tentang uang. Kenapa? Hati-hati. Karena uang itu ternyata bisa menjadi suatu jebakan bagi kita. Harta kekayaan bisa menjadi suatu perangkap bagi hidup kita orang percaya. Mengapa? Karena hati kita terpaut kepada harta kekayaan, terpaut kepada uang itu. Sehingga kita lebih mencintai uang itu dibandingkan mencintai diri kita, mencintai uang itu dibandingkan mencintai keluarga kita,
terjadi peningkatan juga. Ini bicara tentang peningkatan yang meningkat. Kenapa? Karena tidak bisa bertanggung jawab terhadap uang yang dipakai oleh Tuhan. Dia tidak bisa mengelola dengan baik dan benar keuangan. Saya mengajarkan saya dengan istri saya sudah lama. Saya berulang kali mengajarkan lagi gimana. Yang lama sudah tahu kesaksian ini berpuluh-puluh kali saya ingatkan. Ini sebagai ingatan terus. Tuhan percayakan dengan saya dengan istri saya. Gaji saya 250.000. Kasih istri saya kelola dengan baik dan benar. Artinya apa? 250.000 kelola dengan baik dan benar seolah-olah itu Tuhan 250.000. Tapi berapa? 2 juta sama. Imani itu kan? Terjadi peningkatan nggak? Terjadi peningkatan dikelola dengan baik dan benar. Itu terima. Persepuluhan, jangan lupa rumah Tuhan. Baru apa? Lihat kredit-kreditnya apa? Bayar ke kredit. Kebutuhan-kebutuhan rumah tangga apa? Betul? Kebutuhan pendidikan anak. Baru kita kelola dengan baik dan benar. Kebutuhan-kebutuhan dapur seperti apa? Baru sisa kita menikmati itu apa? Atau tabungan dan sebagainya. Kelola dengan benar. Saya bukan memuji istri saya sebagai pengelola yang baik menurut saya, manusia. Dan saya percaya betul dia mengelola dengan baik dan benar. Makanya Tuhan percaya terus saya lebih dan lebih. Kenapa? Karena bisa dipercaya. Kalau kita setia dalam perkara yang kecil, maka Allah akan mempercayakan perkara-perkara yang besar. Kalau kita tidak setia dalam perkara yang kecil, bagaimana Allah pencipta langit dan bumi akan mempercayakan perkara yang besar kepada kita? Tidak mungkin. Betul? Saudara mau dipercaya? Mau dipercaya dengan perkara yang besar kepada Tuhan? Maka saudara harus setia dalam perkara-perkara yang kecil. Amin? Yang pertama. Jadi tujuan daripada ujian itu untuk melihat apakah kita mampu ya kan menerima dan mengelola berkat yang kita minta kepada Tuhan atau percaya dengan kita. Ya tantangan bagi saudara. Waktu setelah COVID ini atau mungkin besok waktu saudara keluar dari tempat ini, besok saudara bekerja, di situ Tuhan limpahkan, Tuhan nyatakan ujian Tuhan, dan Tuhan akan melihat menguji saudara apakah saudara bisa mengelola atau tidak. Kalau saudara bisa mengelola, maka Allah akan menambahkan untuk saudara menjadi pengelola yang baik untuk kemudian bagi nama Tuhan. Katakan amin. Bilang tidak saudara, kelola dengan baik dan benar. Yang kedua, yaitu untuk melihat apakah kita layak. Ujian itu diizinkan untuk melihat apakah kita layak. Apakah kita pantas untuk kita menerima setiap janji-janji Tuhan di dalam hidup kita. Apa kita layak, apa kita pantas untuk menerima janji-janji Tuhan. Makanya dapat kita lihat untuk kita layak atau pantas untuk menjadi Tuhan itu, ujian itu layak itu apa? Dilihat dari apa? Dari kesetiaan dan apa? Dan ketaatan kita kepada Tuhan. Kesetiaan dalam hal apa? Beribadah. Nah saudara, pertanyaan saya, waktu ibadah online saudara itu tidak ibadah itu secara online. Tepat waktu nggak saudara itu ibadah online? Saudara, kalau ibadah online sama saya seperti ibadah minggu, cuma bedanya kalau ibadah online saya di rumah cuma pakai celana pendek. Tapi begitu saya bangun, saya berdoa, baca firman Tuhan, menyembah Tuhan, kemudian saya siap sarapan, breakfast, setelah breakfast semua, mandi saya, mandi. Beda kalau perempuan mungkin 2 hari dia mandi. Kalau saya mandi dulu, ya kan? Habis mandi, baru saya beres siap-siap kalau punya nenek duduk di kursi. Saya bilang sih saya tetap menghargai, walaupun itu yang khotbah saya, yang mimpi saya, tetapi saya anggap itu bukan saya. Dan saya tahu itu suara Tuhan berbicara. Saya tetap hargai khotbah dan saya setia tetap waktu. Kalau udah mulai lambat, satu menit cepat, jam berapa cepat? Udah mulai marah. Suara saya udah mulai keras. Bu Yeti yang mulai cepat kenapa sih? Bukan yang tadi siapkan dulu. Lain Bu Yeti, saya masih tegur. Tapi ada yang beribadah. Secara online setia beribadah. Karena saya lihat begitu buka seret. Saya lihat baru 6 orang. Baru 4 orang. Ini kemana yang lain nih? Padahal dapat enak loh, buat kasih ke puji loh. Tapi itu sesuatu yang enak kita dikasih ibadah online, betul kan? Di rumah, saudara bisa ibadah sambil apa? Sambil duduk, sambil apa? Nyambil. Sambil minum kopi. Sambil nonton, betul kan?
ada kesetiaan kita itu dalam satu paket ibadah aja dilihat setia nggak kita beribadah kepada Allah. Memang ibadah tidak mesti dalam satu perkumpulan besar karena situasi kondisi keadaan, betul nggak? Kita bisa di rumah, kita bisa dimanapun kita berada. Bahkan mungkin kita sedang masak di dapur sambil ibadah bisa. Memang yang paling terpenting dalam ibadah itu kerinduan hati di dalam beribadah. Setia nggak dalam ibadah? Ini yang paling penting. Dan kesetiaan itu seringkali dipuji, betul nggak? Tuhan izinkan datang terjadi. Kadang kalau orang ibadah ada aja hal-hal yang kayak menghilangkan damai sejahtera, betul nggak? Menghilangkan sukacita kita beribadah, kita melayani. Saya pernah ngalamin ini, saudara. Waktu masih kontrak dulu di Jalan Gunung Sari gitu, Bogor Utara, belakang gereja itu, nomor 25A, A25. Masih ingat itu gereja awal pertama di Cikal Bakal di sana tuh. Di rumah kemudian di Banjar ketemu Pak Iman sama Bu Eni di situ. Pelayanan gerejanya waktu itu kita setelah itu pakai ruko di Main Radatan di Hotel Nirmala. Ujiannya apa waktu ibadah? Di jalan. Begitu keluarga ada mobil naik ke atas. Mendadak tiba-tiba ada saya kasih samping, saya pikir dia naik, dia pukul mobil saya juga. Sebenarnya orang bayi ini laga, sebenarnya Pak Tuhan ini mati saya. Datang emosi saya pernah salah apa itu. Dia emosi saya itu. Kamu laga di kampung malam itu kan di luar berarti anakmu itu kamu orang. Itu pikiran-pikiran tuh. Menghilangkan apa? Menghilangkan damai sejahtera ya Tuhan. Tolong saya melayani Tuhan, tolong saya berikan saudara Tuhan, berikan saya kemampuan untuk menangkap amanah ini. Malu namanya si darah muda ya. Beda dengan darah tua ya. Darah tua aja kayak gitu loh. Udah salah, merasa benar gitu. Paling darah muda, tapi ya Tuhan syukur di detail ini loh. Detail yang Tuhan tahu dari organisasi apa pendeta ini loh yang menahan saya melakukan pendeta mungkin kayak Allah benar kalau aku udah tahu sikap lah. Lalu merek makanan burung jadi. Kecil. Bisa aja kan itu dalam sejahtera. Akhirnya ada udara namanya bilang dalam satu malam. Ujian di dalam kita datang untuk beribadah ada ujian-ujian setiap hari. Bahkan setiap kita datang beribadah ada ujian. Betul nggak? Dalam rumah tangga suami istri nggak pernah emangnya kalau bisa ibadah hari itu mau beribadah nggak ada pertengkaran. Biasanya ada pertengkaran kan? Ada kan? Jelas. Nah bukan berarti suami istri kalau dalam rumah tangga bertengkar itu nggak ada keharmonisan. Bukan. Perbedaan suami dan istri itu sesuatu hal yang wajar. Itulah seninya di dalam rumah tangga. Mungkin ada perbedaan pasangan dia sama, nggak ada yang cocok suami dan istri itu nggak ada yang cocok, saudara. Nggak ada yang cocok. Nggak ada yang cocok, saudara. Siapa bilang cocok? Nggak ada. Tapi ketidakcocokan itu yang Tuhan pakai menjadi satu ikatan yang kuat di dalam Tuhan. Saudara lihat cukup dengan baut sama nggak? Sama nggak baut dengan cukup Pak? Beda. Baut bentuknya gimana? Bulat, pipih. Skrup bentuknya mana? Bergerigi. Betul ya? Betul Pak? Soalnya itu tukang baut saya ngerti. Betul ya Pak? Ngerti ya? Dia kan ada berat itu baut ya? Skrup yang untuk mengikatnya. Sama nggak saudara yang baut dan skrup? Beda kan? Tapi bisa menjadi satu. Kalau dibiarkan kena hujan, kena panas berkarat, susah nggak lepas? Sama perbedaan lagi di perempuan itu harusnya seperti ini. Saya pernah waktu si itu nikah siapa namanya itu? Artis dulu. Anakku yang penyanyi waktu Natal tuh, Keke. Dia bicara tentang filosofi sepatu. Oh ini banyak ini dia berangkat. Dia bicara tentang filosofi sepatu. Nah saya baca filosofi sepatu ini memang. Saudara lihat, sepatu kaki kanan dan kaki kiri sama kan? Kalau saudara lihat sepintas sama kan? Gak ada beda kan? Tapi ukurannya saudara sama kan? Sama saudara, tapi saudara pakai pasti sebelah kanan tekanan lebih besar atau sebelah kiri lebih kecil. Betul kan? Saya ini sebelah kanan lebih longgar dibandingkan sebelah kiri. Coba saudara salah.
beda saudara, beda. Pasti saudara rasakan beda. Gak ada yang sama. Nah sama sepatu ini dipakai untuk menjadi alas kaki. Waktu berjalan sama diibaratkan pasangan suami istri. Berbeda nggak? Pasti satu dulu langkah. Kalau mau sama serasi serembab jalannya gitu dong. Bisa nggak jalan gitu ini? Saudara dengan itu jadi pocong semua. Di planet bumi pocong semua. Pasti berbeda. Nah perbedaan itu tapi menuju satu arah tujuan yang sama. Nah, tujuan hati maka membawa itu. Perbedaan tapi satu tujuan yang sama. Pokoknya ngomong tentang pernikahannya karena ada yang menikah. Nah ini berbicara tentang kesetiaan juga. Kesetiaan kita tidak hanya di dalam hal kita beribadah, tetapi setia terhadap pasangan hidup kita. Untuk kita setia terhadap pasangan itu memang gak mudah juga, saudara. Ada proses, ada godaannya, betul gak? Pak Iman Melbis kita gak tahu kacamata, melirik gitu, melirik sana, kita gak tahu. Ada godaannya Pak? Ya sayang Pak, di luar kandang. Yang penting kan Pak Didi bilang jangan lewat dari 3 detik. Tuh 2 3 udah selesai. Penasaran lagi udah sekali. Tuh 2 3 selesai. Pernikahan juga diuji. Kesetiaan kita terhadap pasangan kita menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Kalau saya bukan berarti bilang Pak Ibu jadi dosa, enggak. Yang penting kan firman Tuhan bilang jangan sampai timbul di dalam hati. Itu yang namanya berzina. Betul? Itu yang berdosa. Ngelihat aja dong, Pak, masa Pak Ayus disuruh pakai kacamata kuda? Iya, nanti. Kesetiaan kita selalu ada yang namanya ujian. Betul kan? Nah ujian itu Tuhan lihat apakah kita adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan. Apakah kita orang-orang yang setia kepada pasangan hidup kita. Apakah kita orang-orang yang setia terhadap gereja kita di mana tempat kita bertumbuh di dalam Tuhan, mengenal Tuhan di dalam lagi. Di mana tempat gereja kita melayani Tuhan bersama-sama. Setia. Dan kesetiaan juga harus disertai dengan ketaatan. Bilang sama-sama saya, 3, 2, 1. Ketaatan. Taat dalam hal apa? Ayo. Taat dalam hal melakukan apa? Melakukan firman Tuhan. Melakukan perintah-perintah Tuhan. Kita harus menjadi orang-orang yang tidak hanya setia, tetapi kesetiaan kita buktikan dengan ketaatan kita melakukan setiap perintah-perintah Tuhan di dalam hidup kita. Perlu nggak kita taat melakukan firman Tuhan? Perlu nggak? Tentu perlu, saudara. Kita melakukan yang namanya firman Tuhan harus kita taati. Kalau firman Tuhan katakan A, lakukan A. Meskipun itu bertolak belakang terkadang dengan logika kita dan pemahaman kita, betul nggak? Dengan hati kita. Tapi waktu firman Tuhan beritakan lakukan saja. Saudara lihat bangsa Israel keluar dari dalam Mesir. Kemudian dibawa dipimpin oleh Musa, seorang yang gagah berat untuk berbicara, betul nggak? Kemudian mereka di belakang mereka menghadapi ancaman dari apa? Serangan musuh, yaitu tentara Mesir, betul? Kemudian di depan mereka diperhadapkan dengan sebuah laut yang begitu luas, yaitu laut Teberau. Kiri salah, kanan salah, maju salah, mundur salah, semuanya kena. Mereka nggak tahu harus mana langkah. Ya benar tinggal ya udah, kalau mana lagi mati. Kalau sebagai seorang pemimpin, sebagai Musa, mereka peka dan tidak taat pada perintah Tuhan yang mengucapkan kepada angkat tongkatmu dan pukulkan ke laut. Selamat nggak bangsa Israel? Nggak selamat kalau dia tidak taat pada perintah Musa. Musa tidak taat pada perintah Allah. Untuk Allah memerintahkan untuk pukul. Dia apa terjadi? Laut itu terbelah dan bangsa Israel pergi dengan selamat. Betul? Taat melakukan firman Tuhan seperti ini pun tidak masuk akal sekalipun. Kita harus mau taat melakukan firman Tuhan. Banyaknya kita yang tidak mau taat. Kita mau firman Tuhan itu
keyakinan kita, sesuai dengan prinsip kita, sesuai dengan pemahaman kita. Betul nggak? Matius 6 ayat 33 kata apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, seringkali kita cari apa? Yang ditambahkan dulu, pemuda itu tidak bisa, Pak. Yang tadi tambahkan dulu, Pak. Memang kita harus bekerja untuk menghidupi diri kita, menghidupi keluarga kita, dan kita bertanggung terhadap anak-anak kita atau rumah tangga kita. Memang. Tetapi yang Tuhan mau, kita harus yang pertama mengutamakan Tuhan, yaitu mencari kerajaannya, membangun kerajaan di dalam diri apa kehidupan pribadi, di dalam rumah tangga kita. Artinya kita harus mengutamakan Tuhan, menyediakan waktu kita secara sungguh. Itu yang Tuhan mau inginkan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Yesus, ketaatan terkadang juga dipuji. Betul nggak? Dipuji nggak ketaatan? Dipuji. Nggak ada yang namanya ketaatan tanpa uji. Semua harus melalui yang namanya ujian atau proses di dalam kesetiaan maupun ketaatan sekali. Amin. Saudara siap? Ketika saudara mengalami ujian itu, saudara mengakui setiap pelajaran. Amin. Dilanjutkan saudara. Anda setia meskipun dalam situasi kondisi lain. Lanjutnya, jadi tujuan dari ujian itu untuk melihat apakah kita orang-orang yang layak menerima janji dari Tuhan. Maka Tuhan menjadikan ujian itu. Ujian dari kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Kita harus lulus dalam ujian-ujian. Yang ketiga, tujuan Tuhan mengizinkan kita mengalami ujian adalah untuk melihat apa yang ada di dalam hati kita, yaitu apa yang menjadi motivasi kita. Motivasi kita di dalam apa? Di dalam kita mengiring, di dalam kita mengikut Tuhan sepanjang hidup kita ini. Apa yang menjadi motivasi kita? Banyak orang mengikut Tuhan motivasinya aja untuk mendapatkan apa? Betul? Mendapatkan berkat. Mendapatkan apa lagi? Pertolongan dan mujizat daripada Tuhan. Betul ya? Banyak orang mengikut Tuhan seperti itu. Ada juga motivasi orang juga mengikut Tuhan karena apa? Untuk mendapatkan keselamatan saja. Enggak salah. Semua orang pasti berpikir seperti itu, enggak salah. Tetapi yang harus kita tahu di dalam kita mengikut Tuhan, yang menjadi motivasi kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Masalah berkat, masalah pertolongan, masalah mujizat, masalah keselamatan itu jaminan daripada Tuhan. Berkat bukan menjadi saudara jadi konglomerat, jadi orang kaya. Kalau saudara jadi orang kaya, jadi konglomerat itu berarti Tuhan percayakan lebih besar dari saudara. Berarti saudara diberi karunia untuk mengelola yang baik dan benar. Dipercayakan sama berarti saudara bisa dipercaya. Tapi yang paling penting adalah berkat apa saudara? Oh, berkat-berkat secara rohani. Memang kita kata orang rohani ya, pasti berkatnya rohani, betul nggak? Betul nggak? Berkat juga ya berkat. Iya, berkat yang disediakan oleh Allah untuk kehidupan kita hari pas hari. Tapi sebenarnya berkat itu sekarang bukan yang menjadi tujuan utama bagi kita sebagai pengikut Yesus. Sebagai orang percaya atau sebagai orang tahu, bukan berkat secara jasmani, tapi adalah berkat secara rohani. Itu yang paling penting. Nah, berkat rohani ini kita menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana sih cara kita menyenangkan hati Tuhan? Gimana? Memuji Tuhan, betul. Menyembah Tuhan, memberikan hidup kita bagi Tuhan. Makanya kalau worship leader naik di atas podium ini, kemudian bersinggah dengan musik, memainkan lagu-lagu yang mainkan pujian ini, saudara seperti iman Tuhan tidak perlu. Sampai saudara kemudian, ayo menyembah Tuhan, ayo memuji Tuhan, ayo bertepuk tangan bagi Tuhan. Tidak perlu saudara. Kenapa kesadaran saudara sendiri, kesadaran kita datang itu apa? Betul nggak? Kita datang bukan untuk menyenangkan worship leader, ayo memuji Tuhan, baru memuji, ayo menyembah Tuhan, baru menyembah. Bukan. Tapi kita datang apa? Menyembah dan menyenangkan hati Tuhan kita, Yesus Kristus. Tidak perlu disuruh-suruh. Betul kan? Kalau saudara kasih berkat di taruh box segini, perlu disuruh nggak? Perlu disuruh nggak? Tidak perlu disuruh, walaupun bukan punya saudara, mungkin dari diri kan gitu. Betul nggak? Timbul tanda tanya besar pada sini. Itu siapa? Itu siapa? Itu siapa? Bahkan mungkin timbul karunia. Plastik man, tau gak plastik man? Tangan panjang.
kunci Pak, mau dibangun di rumah kalau saya. Tapi kalau saudara setiap pagi mau minta kunci, saya kasih kunci, jangan datang dulu. Itu masalah. Nah, harusnya motivasi kita di dalam hidup Tuhan, kita harus menyenangkan hati Tuhan. Memang waktu kita mau menyenangkan hati Tuhan itu banyak ujian, tahu nggak? Banyak godaan, banyak tantangan. Buktinya kalau menyenangkan hati Tuhan dengan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa, baca firman Tuhan pagi-pagi, betul nggak? Bangun, udah mesti ngantuk ya, betul nggak? Betul nggak? Ujiannya ada, harus melalui proses kadang. Begitu banget, bukan Alkitab yang dilihat, Alkitab. Bukan Alkitab, alasan pakai HP kan Alkitab dan sebagainya Alkitab. Tapi begitu masuk, set, WA buka akhirnya lupa yang lain. Bisa terjadi nggak? Bisa terjadi. Ini terjadi. Itu yang saya alami, saudara. Makanya saya bilang sama saudara, jangan sampai terjadi pada saudara. Bangun tidur pagi, mau doa, berdoa. Saya lupa handphone. Kenapa? Karena nunggu ada orang mau ngantar sepeda motor ke rumah saya. Saya minta ampunan Tuhan, kok orang motor yang diapain? Bukan Tuhan. Untuk datang membuat Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan. Ada ujiannya terkadang yang harus terlalui, harus terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Kristus Yesus, jadi motivasi kita di dalam hidup Tuhan, janganlah motivasi kita hanya karena berkat-berkatnya Tuhan saja. Betul? Karena saya katakan sebelumnya bahwa orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka ada yang tahu jauh lebih diberkati dibanding yang tidak mengenal Tuhan. Betul nggak? Sandiaga Uno itu orang percaya pada Yesus kan? Nggak diberkati kayak gitu. Salah satu pengusaha sukses muda di Indonesia, termasuk pemuda, Raffi Ahmad, saudara. Orang percaya pada Yesus kan? Nggak diberkati kan? Berkati sukses nggak? Sukses. Saya lihat waktu bilang dijabarkan tentang kekayaan semua itu harta yang ada di dimiliki. Raffi punya kekayaan itu sebanyak uangnya aja yang bukan asetnya itu sebesar 400 miliar. Waktu saya dengar tentang Tuhan, kenapa nggak aku yang punya 400 miliar ya? Kalau aku yang punya 400 miliar, nanti 100 miliar kita bangun gereja. Ya kan, tak bikin perumahan untuk anak yang kurang mampu. Saya pikir gitu. Tapi saya kembali lagi pikir, belum tentu ya. Jangan dapat 400 miliar, lupa aku sebenarnya. Betul nggak? Lupa aku menyembah Tuhan, lupa aku menyenangkan Tuhan. Nah makanya saya bilang, harta, kekayaan, terkadang itu menjadi ujian bagi kita. Betul nggak? Ujian untuk kita tetap taat dan setia kepada Tuhan. Ujian untuk kita masuk dalam hadirat untuk menyembah Tuhan. Kiranya oleh firman Tuhan pada hari ini boleh menguatkan kita, mengingatkan kita meneguhkan kita bahwa tujuan dari ujian yang Tuhan izinkan datang terjadi kembali untuk melihat hati kita. Apakah kita tetap memiliki hati yang terpaut kepada Tuhan atau terpaut kepada dunia ini? Tundukkan kepala dan kita akan berdoa bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini. Bapa, kami menyadari dalam setiap kekurangan, dalam setiap kelemahan-kelemahan kami menyadari pada hari ini melalui firman Tuhan yang menyadarkan setiap kami bahwa kekurangan kelemahan itu adalah bagian dari hidup kami sebagai sebuah proses untuk kami masuk dalam satu kehidupan yang Tuhan inginkan dan sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu kepada kami yang mau masuk di dalam rencana, di dalam kehendak Tuhan. Oleh karena itu pada hari ini kami bersyukur bahwa firman Tuhan yang berbicara tentang tujuan daripada ujian, yaitu untuk melihat hati kami, apakah kami betul-betul mengasihi atau mengasihi dunia ini. Jika kami mengasihi, maka kami akan memberikan Tuhan untuk menyenangkan hati. Oleh karena itu Tuhan tolong kami pada saat ini, tolong kami, mampukan kami untuk setiap hari kami dapat menyenangkan hati-Mu melalui sikap kami, tindakan, perbuatan, perkataan hidup kami yang mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan mampukan kami
Mungkin selama ini kami tidak lulus dari ujian proses yang Tuhan izinkan datang dan terjadi. Kami mohon ampun Tuhan. Tetapi biarlah ke depannya kami mohon Roh Kudus menguatkan kemampuan kami untuk melalui setiap ujian, setiap proses itu. Karena kami percaya di balik ujian itu selalu ada upah yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih hamba berhenti berbicara. Mau percaya firman akan terus berbicara di dalam hidup kami, di dalam hati kami. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Kami bersyukur dan berdoa dan kami mau menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Sama-sama yang berkati Allah. Amin. Baik Bapak Ibu. Mau dibuat pagi hari ini? Haleluya, Tuhan ada kekuatan dan mazmur. Haleluya, semua tepuk tangan buat Bapak. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih pada hari ini Tuhan. Ibadah kami dari awal, pertengahan, dan pada akhirnya Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah pimpin, boleh berjalan dan tidak kurang satu apapun. Namun sekali lagi kami kembalikan hormat, kemuliaan, kebesaran hanya untuk Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam setiap kekurangan Tuhan ampuni kami dan ajarkan kami itu di minggu-minggu selanjutnya, hari-hari selanjutnya, untuk kami dapat memberikan lebih lagi yang terbaik bagi Tuhan. Ketika kami datang tempat ini, kami
beribadah, yaitu kami datang dengan hati yang memuji, menyembah Tuhan yang hidup di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati semua yang sudah terlibat di dalam pelayanan pada hari ini. Tuhan pakai semakin hari, semakin hari untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati juga Randa dan Elia Tuhan, Tuhan memberkati mereka yang baru bergabung hari ini. Mari Tuhan memberkati hati mereka, memberkati hidup mereka. Impian harapan mereka ke depan Tuhan memberkati juga. Dan apa berdoa berseluruh sidang iman Tuhan. Dalam setiap pergumulan-pergumulan ke depan, tantangan-tantangan kehidupan yang dihadapi, Tuhan yang akan menjadi sumber pertolongan, Tuhan yang akan menjadi jalan keluar, Tuhan yang menjadi kekuatan bagi jemaat Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Dalam masa-masa sukar, dalam masa-masa sulit ini, hamba percaya bahwa Tuhan Yesus salah satu-satunya menjadi sumber segala-galanya bagi umat Tuhan. Hamba berdoa berkati Tuhan dengan berkat Abraham, dengan berkat Ishak, dengan berkat Yakub, turun atas umat Tuhan. Dan ketika Tuhan mempercayakan dengan berkat yang berlimpah, biarlah jemaat Tuhan boleh menjadi jemaat yang bertanggung jawab, mengelola dengan baik dan benar berkat yang dipercayakan oleh Tuhan, sehingga Tuhan mempercayakan lebih dan lebih lagi untuk kemuliaan Allah dan kebesaran bagi nama Tuhan. Hamba berdoa berkati jemaat Tuhan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita, perlindungan daripada Tuhan, mara bahaya maut, kecelakaan apapun, kuasa kegelapan, rencana jahat manusia, tangan jahat manusia, bahkan wabah yang sedang berbahaya ini dijauhkan, ditolak katakan dalam nama Yesus. Hamba berdoa tutup bungkus dengan kuasa darah anak domba Allah. Malaikat Allah terus memakai membentengi dan tiap awal jalan Tuhan menyertai dalam setiap langkah umat Tuhan, sebagaimana bangsa Israel. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa berbangsa negara kami. Berkati pemimpin tertinggi kami di negara ini, Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Maruf Amin beserta jajarannya, bahkan kepala daerah. Berkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, perlindungan daripada Tuhan. Berkati mereka dengan hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka membawa bangsa ini menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Karena bangsa yang takut akan Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Berkati program-program pemerintah, bahkan pemerintah daerah, bahkan di mana kami berada saat ini di Pulau Bali. Tuhan berkati program-program mereka untuk mencegah penyebaran daripada COVID-19 ini dengan melakukan vaksinasi massal. Tuhan tolong sehingga vaksin ini boleh berjalan sesuai yang diharapkan secara khusus Pulau Bali yang menjadi tempat wisata Tuhan, yang mana penghidupan, penghasilan kepada masyarakatnya adalah dari wisata. Tuhan tolong sehingga ini boleh berjalan lancar dan sehingga rencana pemerintah pada bulan Juni yang akan datang atau bulan Juli yang akan datang untuk dibuka, biar itu boleh terlaksana dan terjadi di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa menyerahkan semua ini. Namun kami percaya sebagai anak-anak Tuhan, pertolongan kami datangnya daripada Tuhan, bukan dari dunia ini. Sumber kami daripada Tuhan yang hidup, bukan dari manusia. Dan kami percaya Allah yang akan memelihara kami. Karena firman mengatakan Tuhan tidak akan membiarkan anak-anak Tuhan meminta roti. Mereka Tuhan pakai sebagai anak Tuhan untuk memberi, bukan meminta. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Di dalam nama kami bersyukur dan berdoa. Kemudian Tuhan, kami akan pulang berpisah satu sama lain. Sertai lindungi kami hingga kami tiba ke rumah tangga kami masing-masing selamat dengan kita yang bersama. Malaikat Tuhan memakai bukti ini. Bahkan sepanjang 1 minggu ke depan, perlindungan Tuhan juga nyata. Kami saya terus sukacita bahkan berkat Tuhan mengikuti hidup kami. Pujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus bersyukur dan berdoa. Saudara, angkatlah dua tanganmu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Dengarkanlah perkataan firman Tuhan dan terimalah dengan iman saudara. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Pulanglah, terimalah, dan bawalah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia, kecintaan daripada putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, kekuatan daripada kuasa Roh Kudus yang akan menyertai saudara dan saya mulai hari ini, esok sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita semua di awan-awan. Sama-sama yang mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.